bersaksi di chapter khusus nih. Saya nggak pernah saya testimoni di chapter Tomang nih. Tomang ini chapter para senior full gospel katanya. Oke, saya sempat ya tertuduh ya, kamu saksi itu lagi. Sempat saya, udahlah nggak usah. Ternyata memang yang saya saksikan kan bukan diri saya pikir kan, ngapain saya tertuduh ya. Saya baca di Kisah Para Rasul, Paulus itu bersaksi hal yang sama di depan raja-raja, di depan orang Yahudi, itu kesaksian bagaimana dia berjumpa Yesus dalam perjalanan dia ke Damaskus. Bagaimana dia mengalami Tuhan. Nah, saya pikir akhirnya udahlah, itu ternyata pikiran yang dari daging. Jadi hari ini saya kembali lagi bersaksi tentang bagaimana saya berjumpa dengan kasihnya Tuhan, dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri yang mengubah hidup saya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar lagi ya. Oke, saya dilahirkan dari keluarga baik-baik ya. Baik-baik artinya bukan keluarga yang broken, dari orang tua yang bertanggung jawab, ya dari keluarga Kristen ya. Jadi lahir tuh udah brojol Kristen. Nah, tapi saya tuh salah paham dengan kedua orang tua saya. Salah paham dengan kedua orang tua saya ini yang berakibat kehidupan saya selanjutnya. Nah, ini yang bahaya banget. Salah paham dengan orang tua kita aja berakibatnya fatal, apalagi salah paham dengan Tuhan. Nah, saya nggak akan bahas bagaimana kesalahpahaman itu karena ini waktunya singkat. Next step kalau onsite kita boleh ngobrol ya. Tapi sebenarnya itu bagus banget kalau mau diceritain sehingga buat pelajaran buat nanti buat anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya supaya jangan sampai salah prosedur dalam mendidik. Nah, singkat cerita saya tumbuh jadi anak yang nakal karena saya merasa saya tidak dikasih papa saya dan mama saya. Ya, sehingganya pokoknya itu kenakalannya tuh membuat orang tua saya itu give up dari yang tadinya masih nasihatin, akhirnya saya akhirnya tumbuh besar ngelawan udah. Jadi orang tua saya udah nggak banding ngomong sama saya karena saya udah besar. Singkat cerita apapun waktu uh, kenakalan itu parah deh, pokoknya dari sekolah itu udah mulai obat-obatan, minum-minuman keras, mabok-mabokan, yang tadinya intensitasnya tuh hanya sekali-sekali. Nah, akhirnya jadi tiap minggu. Nah, selesai kuliah, saya berkenalan lagi dengan dunia malam yang lebih parah. Karena apa? Karena kuliah itu kan lebih gampang. Waktunya saya mau kuliah mau enggak ya. Waktu SMA suka bolos ya. Apalagi kuliah. Nah, disitulah saya mengenal dunia malam yang lebih intensif. Nah, singkat cerita, tahun 94 itu saya itu kuliah udah semester akhir ya. Jadi sebenarnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Tapi saya orang orang Chinese bilang tuh ciong ya. Saya tuh kata orang tuh kamu ciong sama orang papa kamu khususnya ya. Jadi tuh saya tuh entah gimana papa saya itu punya perasaan tuh mau pokoknya ngelawan aja. Eh, apa yang membuat dia eh, kecewa? Ya udah saya kuliah bisa berhenti. Jadi saya kuliah berhenti, saya pergi dari rumah saat itu. Nah, pergi karena ada konflik ya. Jadi ya konflik sehingga saya tuh ngomongnya gini. Pokoknya gue ganti deh biaya biaya hidup saya dari kecil sampai sekarang. Saya ganti plus bunganya. Waduh, sombong banget ya. Jadi saya saat itu baru punya hati di hati saya akan cari uang sebanyak-banyaknya, saya harus punya uang banyak. Nah, tahun 94 itu saya pergi dari rumah. Itu tahun 94 itu lagi marak-maraknya namanya pil ekstasi ya. Ya mungkin teman-teman di sini yang seangkatan kita 94 itu pasti ada nyobain lah, saya percaya lah. Karena semua orang nyobain karena itu pintu masuk semua orang kepada narkoba karena dianggap pil biasa. Nah, dari pil itu bisa masuk ke macam-macam lah, sabu-sabu, kokain, segala heroin lah. Karena akhirnya saya 94 itu memang sudah pakai. Nah, cuma 94 itu saya ketemu satu sindikat ya, ya dibilang sindikat juga ya karena mereka importir narkoba ya, jadi punya jaringan internasional. Saya jualin itu narkoba karena apa? Untuk jualin itu pil ekstasi karena untuk mencukupi biaya kebutuhan pakai ekstasi kan tadinya pakai akhirnya jualin buat bisa pakai gratis, akhirnya punya uang banyak dari situ. Nah, karena saya jualin begitu banyak pil ekstasi ya,
Ya saya tahu hari itu kalau saya mati saya ke neraka. Karena saya tahu, saya dari kecil mengenal agama. Ya, saya belum kenal Injil ya. Nanti saya ceritakan kenapa saya harus kenal Injil ya. Saya tahu kalau saya baik, saya ke sorga, kata menurut agama-agama apapun, bahkan agama Kristen. Kalau saya jahat, buat dosa, saya ke neraka. Nah, saya saat itu sudah merasa tidak bisa lagi buat baik. Kenapa? Karena ketagihan tubuh kita. Nah, dari pil ekstasi itu kan masuk tahun 96, masuk lagi sabu-sabu. Nah, kita punya eh, ini juga impor masuk sabu-sabu. Saya pakai sabu-sabu, dari sabu-sabu pakai kokain. Jadi begitu intens ya, tiap hari pakai narkoba, tiap hari berbuat dosa ya. Semua apapun yang saya mau lakukan, daging saya minta, saya lakukan ya. Jadi saya nggak usah sebut lah, semua dosa itu sudah sehari-hari. Karena saya anggap kalau kecemplung ya basah sekalian, kalau masuk neraka ya neraka pun sama, mau panasnya kayak berapa istilahnya gitu kan. Jadi tanggung. Saya tidak pernah tahu ada satu pribadi Yesus Kristus yang mau mati buat saya, menanggung dosa saya, nggak pernah tahu. Saya tahu kalau saya baik saya ke surga gitu. Kalau saya salah saya ke neraka. Nah, jadi saya tahu saya orang jahat, udah saya buat aja yang ini. Nah, 96 masuk sabu-sabu, bahkan saya bisa ya karena begitu produksi sabu-sabu itu bisa kita bikin sendiri, mau produksinya diperbanyak, kalau buat pakai sendiri yang dibagus lah dibuatnya. Nah, hidup saya begitu bergelimangan uang dan dosa. Nah, tahun 2000 nih. Nah, tahun 2000 ini satu persatu teman-teman dekat saya ini tewas ya. Saya bilang tewas, bukan bukan meninggal. Meninggal itu kan bisa aja sakit, kecelakaan. Ini tewas artinya ditembak mati oleh polisi dalam penggerbekan. Satu, ya, dua, tiga orang. Nah, saya jadi takut nih. Tadinya nggak takut mati karena saya udah siap sebelah kiri ke kuburan, sebelah kiri penjara. Saya udah siap. Oh, ini orang-orang yang terluka kayak saya ini orang yang merasa tertolak ya. Saya nggak bilang orang tua saya menolak saya. Saya merasa orang tua saya itu udah jadi orang nekat jadinya. Tapi hari itu saya mulai takut. Nah, tahun 2000 itu eh, saya stop dalam arti berhubungan dengan mereka sehingga saya tidak lagi jualan gitu-gituan narkoba, tapi saya harus pakai narkoba, harus pakai ekstasi sudah saya udah nggak pakai, saya pakai sabu-sabu itu kuat sekali. Kalau sabu-sabu nggak ada, saya pakai kokain. Jadi itu penggantinya karena masih ada uang saat itu. Jadi pemakaian itu rata-rata 1 juta sampai 2 juta rupiah per hari ya. Nah, kira-kira setelah itu saya kan harus beli dengan harga pasaran. Tadi saya beli yang murah, mungkin gratis karena kita kan distributor tunggal mungkin namanya ya atau pabrik juga ya. Nah, tapi akhirnya saya harus beli dengan harga pasaran. Nah, itu membuat uang saya habis ya selama tahun 2000 sampai 2003, 3 tahun uang yang dikumpulkan dari hasil yang nggak benar itu juga habis karena buat pakai tiap hari dan buat foya-foya. Nah, tahun 2003 itu saya anak saya yang sekarang lahir. Nah, anak ini lahir, saya mulai mikir, kalau anak ini saya begini terus hidup saya dan lahir pun dalam keadaan saya nggak punya uang saat itu, sehingga memang, aduh, kayaknya harus cari uang sekian, sekian sekian, saya bingung banget. Nah, saya mikir kalau saya begini terus, ini anak mau jadi apa ya? Nah, makanya anak ini yang Tuhan pakai buat saya mikir ya. Ya, tapi ya seperti firman Tuhan berkata, bapak yang jahat di bumi aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Aku ini orang jahat, tapi mikir buat anak. Apalagi bapakmu yang di surga kan ada kelanjutan firmannya. Nah, akhirnya saya mau berhenti loh, mau berhenti niat sekali pakai narkoba, tapi nggak berdaya. Nah, anakku lahir prematur, puji Tuhan dalam keadaan prematur 1,8 kilogram itu beratnya pun sehat sampai sekarang itu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Terus saya belum kenal Tuhan secara pribadi saat itu. Cuma Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup saya ya. Nah, akhirnya uh, uh, anak itu bertumbuh, saya akhirnya harus kerja. Nah, tahun 2003 itu saya kerja akhirnya di kasino, nah, sampai 2005 saat itu Jakarta itu kayak kasino lah, kayak Las Vegas lah. Kasino bertebaran di mana-mana 1 tahun itu. Nah, 2 tahun kemudian ada Kapolri baru naik, semua tutup kasinonya. Bos saya bilang, Ruth,
kerja aja di kasinoku, ada di Kamboja, ada di Filipina, bahkan di Makau. Mereka punya jaringan juga. Nah, anak saya lagi itu umur 2 tahun lebih, lagi lucu-lucunya. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan dia. Lagi lucu-lucunya. Saya pikir udahlah, saya di sini aja, saya tolak. Tapi saya harus bekerja. Nah, teman saya itu uang hasil kerja di kasino juga habis pakai sabu tiap hari. Habis yang uang segitu banyak karena makin banyak uang makin pakai banyak, saya nggak simpen. Itulah pemadatan narkoba ya. Terus aku diajak kerja ke pertambangan batu bara, ngurusin tongkang. Nah, saya bilang saya mau nih. Saya saya menghindari dunia Jakarta di mana eh, yang pengaruh pergaulan saya itu masih berkecimpung di dunia narkoba kan. Saya mungkin 2-3 bulan baru balik ke Jakarta. Nah, saya harus saya jual mobil saya deh, termasuk itu harta saya yang terakhir. Mobil ini mau dijual dengan tapi saya harus pakai narkoba, bawa narkoba. Kalau enggak saya sakau. Jadi saya mau terapi. Saya mau terapi nih, saya bawa narkoba, saya bawa sabu ya. Saya belilah, saya pakai nanti setiap hari saya kurangin dosisnya. Itu rencana penyabuan yang nggak mungkin terjadi. Pakai ada berapapun sabu-sabu pasti dihabisin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu rencana yang selalu gagal sebenarnya. Jadi saya harus terapi karena saya nggak mungkin pergi nggak pakai sabu karena sakau nanti nggak bisa kerja kalau sakau. Nah, sakau ya putus ini ya, putus obat putus badan tuh nagih untuk pakai narkoba. Nah, setengah lagi saya akan kasih istri saya buat anak saya di Jakarta uang itu. Nah, ternyata mobil itu saya mau jual, ada teman saya datang bawa sabu-sabu. Sabu-sabu itu narkoba itu ada siklusnya ya. Itu 1 tahun itu pasti ada satu waktu kosong semuanya sehingga barang-barang busuk yang jelek itu keluar dijual. Nah, saya dapat barang bagus nih. Teman saya itu lagi barang lagi kosong. Ah, dia cobain kasih saya tester, bagus bagus. Saya bilang saya mau beli nih. Tunggu mobil saya laku ya. Tukar mobil kamu aja boleh. Bos saya mau. Dia bilang ya udah bawa mobil nih, coba bawa dapat berapa, laku berapa. Nah, ternyata mobil saya dibawa tidak dikembalikan sampai sekarang, dibohongin saya, dibawa kabur mobil saya itu. Nah, akhirnya saya nggak kemana-mana, saya nggak punya uang, orang-orang udah nggak bisa ngutangin saya lagi karena saya tukang tipu dulu, bukan tipu sengaja ya, bohongin deh, pinjam duit buat apa, padahal beli sabu, ya pokoknya gitulah. Orang udah nggak percaya, orang utangnya udah kebanyakan ya di mana-mana. Nah, tapi sebelum mobil itu hilang, saya pernah bawa anak saya beli aqua isi ulang, ya. Karena beli aqua isi ulang, karena panas terik matahari dan ngantrinya panjang, untuk ngirit, saya masuk ke toko buku rohani. Di sebelah itu ada toko buku rohani yang ada AC-nya. Nah, saya nggak pernah masuk toko buku rohani Kristen. Saya lihat, pas saya bawa anak saya, supaya dia ngadem kan, sambil nunggu aqua itu, saya lihat di rak bukunya ada buku-buku rak dunia roh, dunia apa. Kok orang Kristen ada dunia roh nih. Saya tertarik dengan buku-buku itu. Karena kenapa saya tertarik dengan dunia roh? Saya pun terlibat okultisme ya, cukup cukup berat okultisme saya. Karena dunia malam itu pasti bilang teman saya, Lut, pakai susuk ini, pakai jimat ini supaya kamu dilindungi. Nah, memang dalam berkali-kali razia itu sepertinya saya tuh lolos, mobil saya kita lagi bawa barang dilewati razia berlapis-lapis terus tidak dilihat kayak mobilnya gitu. Wah, saya pikir wah ini kuasa gelapnya hebat nih ya, ilmunya nih. Jadi kita cari lagi. Tapi beberapa teman saya pakai itu pun mati mati tewas di luar polisi juga. Nah, eh, saya pernah piara jin juga ya, punya susuknya banyak banget ya. Ke kuburan keramat mana yang saya nggak pernah datengin, saya bikin orang ritual di situ, saya ambil kembangnya, saya buat mandi. Nah, yang paling memalukan, yang paling aneh itu unik, aku pernah telanjang bulat berendam di satu sungai keramat di daerah Majalengka sana. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi saya pikir isinya tuh tentang ilmu-ilmu ya, ada mantan dukun santet yang bertobat, buku itu saya beli, saya nggak baca. Nah, setelah mobil itu hilang, saya nggak ada lagi jalan keluar, saya nggak punya uang, saya sakau, saya tidur tiap hari dengan badan sakau ya, anak saya nangis, kelaparan, saya nggak tahu, aduh hati saya menangis. Tuhan, kok hidup saya jadi hina begini ya? Dulu saya punya uang begitu banyak. Nah, tapi setelah lewat masa-masa sakau itu yang parah itu setelah 2 minggu itu, nah saya mulai 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 bisa lewat masa kritis lah ya, mulai bisa
interaksi. Saya mulai baca itu buku. Nah, ternyata buku itu isinya firman Tuhan semua, bahwa dosa-dosa ini nih, okultisme ini perzinahan rohani, dosa kekejian di hadapan Tuhan, ini membuat hidupmu hancur. Nah, saya memang tahu ini ada sesuatu benda yang dimasukkan. Saya pikir itu adiknya sulap. Kenapa? Saya punya teman-teman juga itu para paranormal kondang ya saat itu ya, terkenal masuk TV ya. Kita sering nyabu bareng dengan mereka ya. Jadi mereka itu sakau nyari saya. Jadi paranormal kalah-kalahnya sama sabu, kalau sakau cari saya dia. Nah, aku bilang sama dia, saya bilang, Pak, aku mau ke Kalimantan kerja. Saya itu kan mau kerja kan di pertambangan, dan jangan nyari saya lagi ntar. Aduh, cari siapa? Ntar saya kenalin. Waduh, ntar dia ngomong nggak, malu saya nggak. Saya kenalin nama orang yang bisa cari kamu sabu. Nah, terus dia bilang begini, kalau kamu mau ke Kalimantan, kamu lepasin tuh perabotan gini-gini. Kenapa? Karena orang Kalimantan, orang Dayak itu ilmunya tinggi-tinggi. Kamu akan dites nanti. Sedangkan itu udah nggak ada energinya. Ya, apa jimat-jimat yang saya pakai itu segala macam susuk lah, apalah ya. Emang ada. Terus dia kasih tahu di sono. Dia bisa kasih tahu di mana saya pasang susuk. Padahal saya nggak pasang susuk sama dia. Saya pikir susuk itu nggak ada, cuma sulap-sulapan aja. Saya pun ikut-ikutan aja. Nah, saya bilang tolong lepaskan susuk saya kalau itu. Wah, susah karena beda dia bilang dengan dia punya aliran. Saya nggak ngerti lah ya, ada aliran ini ya. Bisa sih, cuma ada ini yang keras susuk kamu ini yang beda sama saya, yang lain saya bisa. Dia minta segala macam persyaratan lah. Kalau madat, kembang, ayam itu udah biasa. Tapi yang unik ini bukan nggak bisa ya. Telur ayam yang perawan. Jadi telur ayam itu ada darahnya. Nah, telur ayam yang pertama kali keluar gitu, yang dari ayam yang perawan. Jadi aku nyari telur itu susah banget. Bingung, akhirnya dapat telur ayam itu. Setelah berbulan-bulan, saya dapat 2 biji, saya beli 100.000, 150.000 ya. Tapi orangnya udah nggak ada, lagi pergi keliling mungkin praktek seluruh Indonesia. Dan saya taruh di kulkas sampai busuk itu telur. Udahlah, saya lupakan itu semua. Ini karena saya pun nggak jadi ke Kalimantan kan. Nah, tapi saya baca buku itu ya, ada satu mantan dukun santet yang bertobat, dia bilang ada satu kuasa nama yang bisa lepaskan kamu. Nama Yesus. Hari bang, saya cari Yesus hari itu, dan saya hari itu saya baca buku itu, saya merasa orang yang paling berdosa. Saya merasa orang yang paling butuh Yesus. Hari itu saya bikin pengakuan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni saya, ya. Nggak ada yang tahu. Nah, besok pagi besok sore jam 4 sore saya bangun. Saya bangunnya sore terus karena tidurnya panjang, bisa 20 jam, 12 jam, panjang, bangun tidur bangun makan tidur lagi. Nah, jam 4 sore itu saya bangun nonton TV RCTI ya kalau nggak salah ya. Tapi saya kenal banget nih sama pengkhotbahnya, almarhum John Hartman ya, dan penterjemahnya Ibu Evelyn Nadea. Wah, kok saya kenal, padahal saya bukan orang yang rohani. Nah, kita kalau kenal orang pasti dua, antara kita suka sama kita sebel. Aku paling sebel sama orang ini berdua. Kalau khotbah di TV, ntar ada yang disembuhkan Tuhan, didoain, telepon lah sakit tumor, kanker, nih bullshit lah nih orang-orang Kristen. Nah, walaupun saya Kristen, saya memusuhi Tuhan loh. Jadi kita tuh, hati kita, kata firman Tuhan, kamu dulu memusuhi Allah. Bener. Ini bullshit lah teman-temannya semua. Nah, hari itu dia khotbah ya, dia khotbah tentang Daud yang ditolak keluarganya, diurapi Tuhan, mengalahkan Goliat, diangkat jadi raja. Mungkin itu bicara tentang hidup saya yang saya merasa tertolak ya. Nah, terakhir dia kan doakan orangnya. Hanya satu orang dia doakan. Nggak ada yang lain, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa. Hari itu didoakan begini, dia ngomong. Saya ingat banget ya. Saya melihat seorang laki-laki muda yang sedang risau, yang dosanya Tuhan sudah ampuni. Diampuni itu saya lagi makan, saya nggak lagi sedih. Air mata saya jatuh bercucuran ke piring. Begitu banyak, saya udah nggak tahan lagi ya. Saya masuk kamar, saya nangis gerung-gerung kayak anak kecil. Saya terakhir nangis itu saat saya dipukul papa saya. Saya pernah dipukul papa saya karena kenakalan saya, itu yang membuat saya luka. Saya tuh nggak pernah nangis lagi. Saya jadi orang yang keras jadinya. Saya tuh waktu kecil ya. Hari itu saya nangis, tapi saya rasakan ada satu damai, ada satu yang mengalir, ada yang lepas dari hidup saya, dari diri saya. Nah, saya keluar, saya bilang sama istri saya saat itu, ini buat saya bilang. Nah, hari itu saya mulai cari pelayanan pelepasan ya. Saya nggak usah cerita panjang nanti ceritanya ya. Saya dilepaskan dari segala ikatan susuk saya, jimat saya, kuasa gelap ya.
Apa yang sempat pernah makan berlian, susuk saya keluar, bahkan air hu tahu ya, kalau saya juga saya juga ke dukun Cina ya, minum air air yang dibakar itu muntah itu keluar loh. Dia punya apa bekas-bekas Amin. kertas Baru bakarannya itu ya. 3 menit lagi ya Pak Oke, Rudi nggak ya. apa-apa, siap, siap. Nah, akhirnya saya mulai cari kesembuhan ilahi. Di mana ada KKR kesembuhan, saya datang. Karena saya mau sembuh. Tapi sebelum KKR kesembuhan itu pergi, saya nyabu dulu karena saya sakau. Nah, kalau KKR kesembuhan itu seminggu 2 kali, saya pun pergi 2 kali pun nyabu. Nah, saat berbulan-bulan saya tahu kenapa Yesus mati atas kayu salib. Karena ada pertukaran dia lakukan. Dia ambil dosa kita, dia berikan kebenaran. Darahnya itu yang menebus dosa kita. Tubuhnya dihancurkan supaya tubuh kita disembuhkan. Saya tahu ada pertukaran di atas kayu salib. Itu yang saya tahu saat itu. Nah, singkat cerita berbulan-bulan saya nggak ada kesembuhan, tapi saya masih nyabut tanggal 17 Agustus 2006. 12 tahun saya pakai narkoba dari 94-nya. 2006, 17 Agustus ada KKR itu, saya datang satu KKR, di mana saya tuh udah mau nyabu, tapi di hati ngomong, ada suara bilang, Rudi, dia panggil, Roh Kudus panggil nama saya, kalau mau sembuh, jangan pakai hari ini. Hari itu saya nggak pakai, barang itu saya kasih teman saya yang nganterin saya ke sana. Saya masuk ke dalam ibadah itu, saya bilang, Tuhan ampuni, saya udah capek dong, kalau mau benerin sekalian benerin. Nah, hari itu ada perjamuan kudus, saya angkat roti, saya angkat anggur, saya bilang, Tuhan, inilah tubuhmu yang dihancurkan supaya tubuhku tidak mengalami sakit, inilah darahmu yang telah menebusku dari dosa, aku sudah diampuni, Tuhan. Terima kasih, aku disembuhkan. Hari itu saya perjamuan kudus selesai, aku mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan yang aduh itu indah banget ya, hadirat Tuhan itu melebihi segala narkoba yang paling enak. Hari itu saya pulang ke rumah, saya seger, saya pikir saya asik ilusi. Saya bangun jam 6:30 pagi, saya biasa bangun malam sore kan, saya bangun 6:30 pagi loh. Kondisi tubuh saya itu seperti saya sekarang, 12 tahun pakai narkoba itu tidak ada efeknya sama sekali. Nah, hari itu saya tahu saya sudah disembuhkan. Hari itu saya mulailah perjalanan iman saya. Nah, sampai sekarang jatuh bangun bersama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu yang baik. Nah, itulah yang saya saksikan. Terima kasih. Amin. Amin. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Rudi. Kami percaya hanya dengan kasih kemurahan Tuhan yang bisa membawa Pak Rudi dari kegelapan ke jalan yang